Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan bersama-sama. Pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan pembahasan hadis kita. Insyaallah akan kita bahas hadis ke-16 dan 17. Sahabat Genggam Quran yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dimanapun antum berada dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan dalam memahami din al-Islam ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya ketika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan pahamkan ia dalam urusan agamanya. Maka di sini kita belajar agama dalam rangka meraih taufik kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kebaikan dunia akhirat. Baik, kali ini akan kita bahas hadis 16 dan 17. Kalau kemarin kita bahas hadis 13, untuk 14 dan 16-nya, 14 dan 15-nya sebetulnya sudah masuk ke pembahasan begitu ya. Maka saya hari ini langsung ke hadis 16 dan 17. Tayyib, bismillah, saya coba baca terlebih dahulu hadisnya ya. An ummi waladin li Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf annaha sa'alat Umma Salamah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni imra'atun utilu dhaili wa amshi fil makani al-qadar. Faqalat Ummu Salamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiru ma ba'dahu. Di sini saya beri judul ya, ujung gamisku menyapu lantai atau menyapu tanah begitu ya kalau di luar. Baik, artinya dari Ummu Walad Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf bahwasanya dia pernah bertanya kepada Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, aku ini seorang wanita yang suka memanjangkan ujung pakaian. Artinya pakaiannya ini biasa panjang begitu ya, dan suka berjalan di tempat yang kotor. Artinya dia seringkali berjalan di tempat-tempat yang kotor ya. Maka Ummu Salamah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi Ummu Salamah ini menjawab pernyataan Ummu Ibrahim tadi ya, Ummul Walad ya, Ummu Walad Ibrahim, dengan sabda Nabi begitu. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, najis di permukaan tanah itu disucikan oleh permukaan tanah yang suci setelahnya. Artinya sebagian tanah itu saling mensucikan bagian tanah yang lainnya, artinya dengan tanah yang berikutnya ya, yang suci tentunya. Baik, faidatul hadis ya, nanti di hadis 17 diakhirkan ya. Faidah hadis yang dari hadis yang kita bahas, yang kita baca tadi, di sini ada beberapa faidah. Yang pertama, anna dawabita libasil mar'ati an yakuna tawilan yasturru al-qadamaini. Bahwasanya pakaian wanita ya, kita sebut gamis ya atau rok yang biasa dipakai wanita, itu hendaknya panjang, tawilan ya, hendaknya dia panjang, yasturul qadamaini, bisa menutupi kedua mata kakinya, kedua kakinya ya, termasuk telapak kaki. Itu yang pertama faidah hadisnya. Yang kedua, anna satral qadamaini bi italati dzaidi yadullu ala wujubi satri baqil jasadi min babi aula. Bahwasanya dari faedah yang pertama tadi, telapak kaki itu termasuk aurat yang harus ditutupi dengan gamisnya, dengan cara memanjangkan gamis atau rok tadi. Maka gitu ya, bagian badan yang lainnya itu juga termasuk aurat. Kalau kaki saja itu harus ditutupi kan gitu ya logikanya. Kalau kaki saja harus ditutupi, apalagi bagian-bagian tubuh yang lainnya, termasuk kepala ya, rambut,
kemudian mungkin leher ya, tangan ya, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu mungkin kalau ditanya kecantikan kaki gitu ya, kaki seorang wanita ya, itu tidak seberapa dibandingkan dengan mungkin dadanya ya kan, kepalanya, rambutnya. Maka bagian yang atas itu lebih diutamakan, artinya lebih wajib lagi untuk ditutup. Nah, kemudian yang ketiga, anna ta'adzura bi najasatil ardi la yubihu lil mar'ah an taqsura min dhaili thawbiha bima yadhharu qadamaini halal masyi aw yadhhar asyaqaini. Jadi ketika wanita maksudnya dia beralasan gitu ya, takut najis gitu ya, diangkat aja roknya atau gamisnya misalnya. Maka alasan ini tidak dibenarkan. Artinya seorang wanita tidak boleh beralasan takut najis, kemudian dia mengangkat roknya atau gamisnya sampai nampak kakinya, sampai nampak betisnya misalnya. Maka hal ini tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan ya. Jadi udzur seperti ini tidak dibenarkan, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di hadis tadi, yutahhiru ma ba'dahu gitu ya, bahwasanya tanah itu akan mensucikan ya. Kemudian yang keempat adalah anna murura dhail thawbi al-mar'ati 'ala al-ardi najasah yutahhiru al-mururu 'ala al-ardi ba'dahu. Jadi seorang wanita yang melewati tanah ya, kemudian di situ mungkin ada najis, maka tanah berikutnya itu akan mensucikannya begitu. Nah, ukuran najis ini adalah ya, para ulama menyebutkan diantaranya Imam Malik ya, bahwasanya tanah ya, sebagian tanah itu akan mensucikan tanah yang berikutnya. Tanah yang berikutnya itu akan mensucikan tanah yang sebelumnya. Itu adalah jika tanah yang sebelumnya mengandung najis. Nah, najisnya di sini adalah najis yang kering ya. Sifat najisnya adalah najis yang kering, bukan najis yang sifatnya basah. Adapun kalau najisnya bersifat basah, misalnya air kencing ya, dan kita tahu gitu ya, betul-betul kita yakin ini adalah air kencing, kemudian mengenai pakaian kita, ujung gamis kita, ujung pakaian kita, maka ya harus dibersihkan ya. Jadi yang hadis ini berlaku yutahhiru ma ba'dahu ya, al-ardu yutahhiru ma ba'dahu, itu tanah akan mensucikan pakaian tadi, itu adalah najis yang kering ya, sifatnya yang kering, bukan najis yang basah. Taib, yang kelima, anna ta'adzur al-mar'at bi ba'di syubhat, ini dengan alasan khawatir takut najis tadi saja itu tidak boleh, apalagi dengan alasan syubhat yang lainnya ya. Kemudian yang keenam adalah annal wajib 'alal mar'ati antas tafsir ya, bahwasanya seorang wanita itu hendaknya mencari tahu ya akan perkara agamanya ya, terkait dengan perkara agamanya. Jadi agar dia tidak terjerumus pada perkara dosa. Kemudian yang terakhir, bahwasanya ahammiyatu wujudil mar'atil 'alimah bi ahkamin nisa ya, bahwasanya di sini urgensi seorang alimah itu adalah seorang wanita yang mengerti urusan agama, itu sangat penting sekali. Jadi wujudnya, artinya keberadaannya begitu, akan menjadi rujukan bagi muslimah ya, kaum muslimah, wanita-wanita yang lainnya dalam urusan agama. Karena bisa jadi khususnya perkara yang berkaitan dengan kewanitaan, itu seorang wanita bisa jadi dia malu ya jika ingin bertanya kepada seorang ustadz, kepada seorang kiai. Maka seorang wanita yang alimah itu sangat penting sekali gitu. Baik, kemudian di hadis yang berikutnya berkaitan dengan ujung pakaian juga gitu ya, atau ekor gitu ya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Faqalat Ummu Salamah, fa kaifa yasna'na an-nisa'u bi dhuyulihinna? Qala yurkhina shibran. Faqalat idhan tankashifu aqdamahunna. Qala fayurkhinahu dhira'an la yazidna alaihi.
Dalam hadis di sini yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjulurkan pakaiannya karena sombong, gitu ya, karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya kelak pada hari kiamat, ya. Lam yang durillah, Allah tidak akan melihatnya. Subhanallah. Ini satu hukuman yang berat, gitu ya, bagi mereka yang menjulurkan pakaiannya atau memanjangkan pakaiannya karena sombong. Maka Ummu Salamah bertanya, lantas apa yang harus dilakukan oleh para wanita dengan kelebihan ujung pakaiannya? Jadi kaum wanita, para sahabiyat khususnya pada waktu itu merupakan kebiasaan, gitu ya, kebiasaan mereka para wanita itu memanjangkan pakaian. Artinya pakaiannya itu lebih, ya, dari ukuran badan mereka, karena memang kaki itu merupakan aurat, gitu ya, maka harus ditutup. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini. Kemudian Ummu Salamah, ya, selaku istri Nabi dan beliau mewakili kaum wanita yang ada, itu bertanya, gitu, bagaimana, gitu ya, dengan kami para wanita yang kebiasaan kami ini adalah memanjangkan rok, ya, memanjangkan pakaian kami, karena memang kaki itu merupakan aurah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan solusi. Apa kata Nabi? Yurkhina shibran, ya, boleh memanjangkan sepanjang 1 jengkal, ya, bagi wanita. Kemudian Ummu Salamah kembali bertanya, kalau begitu ya Rasulullah, kalau hanya 1 jengkal itu masih kemungkinan kakinya ini nampak, gitu, masih kelihatan, gitu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan tanggapan, ya, memberikan solusi berikutnya, kalau begitu, ya, boleh bagi mereka, bagi kalian para wanita memanjangkan pakaiannya tadi 1 hasta, ya, 1 hasta. 1 hasta itu ya kira-kira ada 3 jengkal lah, ya. Maka Rasulullah hanya memberikan batasan sampai 1 hasta saja, tidak boleh lebih dari itu, ya, bagi seorang wanita karena ingin menutup auratnya, kakinya tadi, boleh memanjangkan gamisnya, pakaiannya sebanyak 1 hasta. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Maka kalau lebih dari itu termasuk isbal, gitu ya. Nah, kalau isbal ukurannya untuk laki-laki itu dia di bawah mata kaki. Ini termasuk isbal. Adapun seorang wanita yang dilarang, ya, memanjangkan pakaian tadi adalah lebih dari 1 hasta. Kita coba lihat ininya, ya, faidah hadisnya. Ini saya ambilkan screenshot dari buku panduan kita, ya, Umdatul Mar'ah, Syarah Umdatul Mar'ah. Dari faidah yang pertama adalah hurmah, ya, bahwasanya haram jika tujuannya memanjangkan pakaian itu adalah kesombongan, ya. Hadisnya jelas bahwasanya Allah tidak akan melihat dirinya di hari kiamat. Orang yang sombong, ya, memanjangkan pakaiannya, ya, karena khuyala, sombong, itu hukumnya haram. Yang kedua, an-nasatra qadamaini kana mustaqirran 'inda sahabiyat, bahwasanya menutup telapak kaki, ya, mata kakinya itu sejak para sahabat, ya, para sahabiyat khususnya kaum wanita maksudnya di sini itu sudah ada. Artinya mereka dahulu menutup mata kakinya, menutup kedua kakinya, menutup telapak kakinya dengan cara memanjangkan pakaian tadi, ya, dengan dalil bahwasanya Ummu Salamah tadi mengatakan, ya, setelah Ummu Salamah tadi mendengar bahwasanya Rasulullah melarang, gitu ya, maka Ummu Salamah bertanya, bagaimana dengan kami kaum wanita? Artinya menutup telapak bahwasanya kaki, ya, menutup telapak kaki itu termasuk aurat dan para sahabiat dahulu juga menutupnya. Kemudian irkha'udz dzali thawb al-hadaf minhu huwa satrul qadaim. Jadi memanjangkan pakaian tadi, memanjangkan gamis atau rok itu termasuk tujuannya adalah menutup aurat, ya, bukan sombong, ya, bukan kesombongan, ya, dan batasnya bagi seorang wanita adalah 1 hasta. Adapun laki-laki batasnya adalah di atas mata kaki. Yang keempat, la yajuzu irkha'u dzali thawb aktsar min dhira'. Tidak boleh memanjangkan pakaian lebih dari 1 hasta. Dengan alasan apapun, ya.
seperti desain pakaian gaun ya, gaun pengantin bagi wanita. Maka hati-hati teman-teman di sini yang belum menikah ya misalnya, maka nanti desain gaunnya bisa diatur ya. Maksimal adalah satu satu hasta ya, satu hasta. Lebih dari itu itu tidak diperkenankan, tidak dibolehkan ya. Walaupun alasannya adalah saya tidak sombong dan sebagainya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita ya, maksimal adalah satu hasta. Kemudian ya, yang nomor 5 ini adalah kesalahan bagi pengantin ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang keenam adalah hirsus sahabiyat ala satar, bahwasanya para sahabat Nabi, sahabiyat ya, sahabat wanita dahulu juga mereka sangat memperhatikan perkara aurat ini ya, yang diwakili oleh Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah tadi memberikan solusi untuk memanjangkan satu jengkal, kemudian Ummu Salamah masih protes gitu ya, kalau satu jengkal masih kelihatan Rasulullah gitu. Karena antum jangan bayangkan zaman dulu itu sudah banyak kaos kaki gitu ya. Kaos kaki sudah ada gitu ya, sudah ada, tapi tidak sebanyak sekarang ya. Kalau sekarang ini kan alhamdulillah gitu ya, kita hidup di zaman yang modern ya, zaman mudah. Kita tidak harus memanjangkan gamis kita bisa menggunakan kaos kaki yang bisa menutupi kaki-kaki kita, artinya jadi menggunakan kaos kaki itu juga merupakan kebutuhan kita dalam menutup aurah gitu. Tapi dengan membaca hadis ini bahwasanya zaman dulu itu memang sulit gitu ya, artinya dalam hal pakaian ya, sedemikian rupa diaturnya. Kemudian yang ketujuh di sini adalah jawaz munaqasyatul mar'ah lirrajulil alim ya, al-afif ya, boleh seorang wanita itu munaqasyah ya, berdiskusi dengan seorang al-alim ya, seorang ustadz ya, seorang yang faham agama, yang dia menjaga dalam rangka mencari solusi, itu diperbolehkan ya. Kemudian yang kedelapan, anna dhuhura qadamil mar'ati amama ar-rijali minal muharramat allati ta'tham 'alaiha al-mar'ah lidza wajaba satruha. Jadi kaki merupakan aurah yang harus ditutup ya, tidak boleh dinampakkan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Maka yang kesembilan ini, kalau kaki saja harus ditutup, maka bagian-bagian yang lain ya itu lebih utama harus ditutup, seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini adalah memanjangkan pakaian karena sombong. Tadi batasannya adalah laki-laki itu di atas mata kaki, dan wanita adalah batasnya boleh memanjangkannya adalah satu hasta. Nah, ini ada ringkasan faedah daripada hadis yang sudah kita bahas lagi. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa kita lanjutkan untuk diskusi untuk pertanyaan dan lain sebagainya bisa di grup ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita sampaikan kali ini. Kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin.